Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema renungan firman Tuhan kali ini adalah kekudusan hidup. Ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Imamat 11, 19, 20, dan Daniel 1. Firman Tuhan mengenai hidup kudus adalah sangatlah jelas dan sangatlah tegas. Kita dapat mengetahui ini dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Mari kita baca dengan baik salah satunya dari perjanjian lama, yaitu dari Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dengan jelas firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita menghendaki kita, anak-anaknya, untuk hidup kudus. Salah satunya dari perjanjian baru adalah dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan ini dengan tegas memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita menghendaki anak-anaknya untuk hidup kudus. Dari dua ayat ini kita mengetahui dengan pasti bahwa hidup kudus itu adalah perintah dari Tuhan kita untuk kita semua anak-anaknya. Perintah untuk hidup kudus ini ditegaskan oleh Tuhan melalui firman-Nya di Imamat 11 ayat 44 dan 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Dari Imamat 19 ayat 1 dan 2 kita kembali melihat penegasan akan hidup kudus ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Begitu seriusnya kehidupan kudus bagi Tuhan untuk anak-anaknya, Tuhan dengan tegas menunjukkan hukuman bagi pelanggar perintah Tuhan akan kekudusan hidup ini. Dari Imamat 20 ayat 2, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Kita mengetahui ayat ini ditujukan Tuhan kepada anak-anaknya yang melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan artinya tidak hidup kudus. Dilanjutkan di ayat 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan sendiri akan membinasakan orang-orang yang tidak hidup kudus. Demikian pula yang disampaikan oleh Tuhan di Imamat 19 ayat 8. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Secara tersirat Tuhan menunjukkan kepada anak-anaknya, mereka yang tidak hidup kudus akan dilenyapkan oleh Tuhan. Mengetahui begitu pentingnya hidup kudus ini bagi Tuhan kita, mari kita renungkan lebih dalam arti dari kekudusan. Imamat 20 ayat 26, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa orang yang kudus bagi Tuhan
adalah orang yang dipisahkan Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Orang yang kudus bagi Tuhan adalah orang yang dijadikan milik Tuhan. Orang yang kudus bagi Tuhan, yaitu yang dipisahkan Tuhan dari bangsa-bangsa lain atau dari dunia, menghidupi firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Sementara mereka yang tidak kudus, mereka sama dengan dunia. Mereka tidak tahu firman Tuhan. Mereka tidak taat pada firman Tuhan. Orang yang kudus bagi Tuhan, yaitu orang yang dijadikan milik Tuhan. Percaya pada Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, sudah lahir baru. Sedangkan mereka yang tidak kudus adalah mereka yang dimiliki oleh dunia. Mereka yang percaya pada ilah-ilah dunia. Mereka yang percaya pada uang, pada mamon. Mereka yang percaya pada manusia, bahkan percaya pada dirinya sendiri, menganggap dirinya Tuhan. Mereka yang seperti ini adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini mengenai kekudusan hidup, mengenai hidup kudus. Salah satu kekasih Tuhan yang hidup kudus adalah Daniel. Kita akan merenungkan sedikit tentang kehidupan Daniel yang adalah orang yang hidup kudus bagi Tuhan, yang adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita mengetahui dari kitab Daniel bagaimana Daniel dan ketiga temannya ditangkap kemudian dibawa ke kerajaan Babel untuk bertemu dengan Raja Nebukadnezar yang berkuasa itu. Kita juga mengetahui dari kitab Daniel bagaimana Raja Nebukadnezar dengan strateginya yang luar biasa itu berusaha untuk membawa Daniel dan teman-temannya menjadi bagian dari masyarakat kerajaan Babel. Namun Daniel adalah orang yang dipisahkan Tuhan dari bangsa-bangsa lain, dari bangsa Babel. Namun Daniel adalah orang yang dijadikan oleh Tuhan miliknya, milik Tuhan. Daniel adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Daniel hidup kudus bagi Tuhan. Dari Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Secara tersurat dan tersirat kita melihat bagaimana Tuhan memisahkan Daniel dan ketiga temannya dari kebiasaan hidup orang Babel, dari kebudayaan orang Babel, dari cara orang Babel berperilaku, yaitu makan makanan yang najis. Dan di dalam konteks kitab Daniel kita mengetahui yaitu dari menyembah berhala. Dan dari ayat ini dan konteks kitab Daniel kita juga mengetahui bahwa Daniel adalah milik Tuhan, bukan milik Raja Nebukadnezar. Sebagai milik Tuhan, Daniel hanya menyembah Yahweh, hanya menyembah Tuhan. Tidak seperti orang-orang Babel yang menyembah dewa-dewa, yang menyembah berhala-berhala. Sebagai orang yang dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa lain, dari bangsa Babel, Daniel mengikuti kitab Taurat Musa. Tidak seperti orang-orang Babel yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka dan mengikuti apa yang dikatakan oleh para ahli nujum di Babel. Dan bagi anak-anaknya yang dikuduskan oleh Tuhan, yang menghidupi hidup kudus bagi Tuhan, Tuhan melakukan kepada anak-anaknya ini seperti yang Tuhan lakukan kepada Daniel, yang antara lain kita bisa lihat dari Daniel 1 ayat 9, ayat 15, ayat 17. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja.
Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuhan memberkati Daniel, Tuhan memberkati orang yang dikuduskannya, Tuhan memberkati orang yang hidup kudus baginya dengan berkat yang luar biasa. Bagi Daniel termasuk kasih dan sayang dari orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk pemimpin pegawai istana. Perawakan yang baik dan gemuk, dan juga pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, dan juga pengertian akan berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Di dalam konteks kitab Daniel, kita juga melihat berkat yang lebih banyak dan luar biasa lagi bagi Daniel dari Tuhan. Dengan merenungkan apa yang Tuhan lakukan kepada Daniel, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan memperhatikan beberapa penerapan dalam hubungannya dengan hidup kudus sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk kita hidup kudus, yaitu menjadi milik Tuhan dan hanya milik Tuhan, yang dalam hal Daniel adalah menjadi milik Yahweh, maka kita harus menyembah Tuhan dan hanya Tuhan. Dan hal ini hanya bisa terjadi kalau kita memiliki Tuhan Yesus. Untuk itu penerapan pertama adalah berdoalah memohon Roh Kudus untuk membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Anda hidup kudus bagi Tuhan, hal itu hanya mungkin terjadi jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Alkitab menunjukkan bahwa mereka yang adalah milik Tuhan, mereka yang menyembah Tuhan, mereka ini patuh dan takut akan Tuhan. Dan pada saat mereka melakukan kesalahan dengan tidak mengindahkan firman Tuhan, mereka akan memohon ampun pada Tuhan, mereka akan bertobat. Penerapan kedua adalah berdoalah memohon Roh Kudus, membuat Anda untuk selalu takut dan patuh akan Tuhan, dan memohon pada Roh Kudus untuk membuat kita, untuk membuat Anda selalu memohon ampun pada Tuhan dan bertobat atas segala kesalahan dan dosa Anda pada saat Anda tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Anda, yaitu Anda tidak memenuhi firman Tuhan. Penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah sebagaimana yang sudah kita pelajari dari kitab Daniel tadi, yaitu orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan Tuhan dari bangsa-bangsa lain, dipisahkan Tuhan dari dunia. Cara Tuhan untuk memisahkan Daniel dari bangsa Babel, dari bangsa-bangsa lain adalah dengan Tuhan membuat Daniel menghidupi kitab Taurat Musa. Cara Tuhan memisahkan kita, memisahkan Anda dari bangsa-bangsa lain, dari dunia adalah dengan membuat Anda menghidupi firman Tuhan, menghidupi Alkitab. Penerapan terakhirnya adalah berdoalah, memohon Roh Kudus, membuat Anda sanggup menghidupi firman Tuhan, membuat Anda sanggup membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan secara konsisten dari hari ke hari. Dengan demikian, jalan berpikir Anda, cara hidup Anda berbeda, terpisah dari jalan berpikir dan cara hidup orang-orang dunia yang belum atau tidak mengenal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini dengan kekuatan Roh Kudus tentunya, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.